Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa dengan NIM A1B124111. Saya mahasiswa dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saat ini saya mengikuti mata kuliah Sejarah dan Kritik Sastra yang diampu oleh Bapak Adebayo Saputra, MPD. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang kesusastraan Indonesia pada era pasca reformasi. Di era pasca reformasi, dalam sejarah kesusastraan Indonesia ini dimulai pada akhir 1990-an, terutama setelah kejatuhan Orde Baru pada 1998. Pada masa ini, kebebasan berekspresi menjadi lebih terbuka, terutama karena adanya perubahan politik yang memberi ruang lebih besar bagi suara-suara yang baru, kritik sosial dan eksperimen bentuk sastra. Ciri khas sastra Indonesia pasca reformasi: pertama, ada kebebasan tema dan ekspresi, kemunculan genre baru, kritik sosial dan politik, dan yang terakhir itu penggunaan bahasa yang lebih bebas dan beragam. Ada kebebasan tema dan ekspresi. Yang menjadi ciri khas dari kebebasan tema dan ekspresi ini adalah salah satu karakteristik utama sastra pasca reformasi itu adalah kebebasan dalam mengeksplorasi berbagai tema yang sebelumnya dianggap tabu atau beresiko. Topik-topik seperti korupsi, ketidakadilan sosial, politik, HAM, dan kehidupan seksual lebih leluasa dibahas. Contohnya karyanya itu ada Saman tahun 1998, itu adalah salah satu novel karya Ayu Utami. Novel ini mencerminkan kebebasan ekspresi dengan membawa tema seksualitas, gender, dan politik. Novel ini menjadi salah satu ikon sastra pasca reformasi karena dianggap berani membahas isu-isu yang sensitif. Lalu, kritik sosial dan politik. Yang menjadi ciri khasnya yaitu banyak penulis yang menggunakan sastra sebagai medium untuk mengkritik pemerintahan, kebijakan publik, dan fenomena sosial yang merugikan masyarakat. Sastra menjadi alat yang efektif untuk menyuarakan ketidakpuasan dan ketidakadilan. Contoh karyanya yaitu ada Laskar Pelangi tahun 2005, itu adalah karya dari Andrea Hirata. Bukan hanya mengisahkan kehidupan anak-anak di daerah terpencil, tetapi juga secara implisit itu mengkritik ketidakrataan pendidikan yang ada di Indonesia. Lalu penggunaan bahasa yang lebih beragam dan bebas. Ciri khasnya itu para pengarang mulai bermain dengan bahasa yang lebih eksperimental, memadukan bahasa Indonesia baku dengan bahasa daerah, slang, bahkan istilah asing. Hal ini membuat karya sastra menjadi lebih kaya dan unik. Contoh karyanya itu ada Supernova tahun 2001, itu novel karya Delestari yang menggunakan bahasa yang penuh metafora dan istilah ilmiah, menciptakan gaya penulisan baru yang segar bagi pembaca Indonesia. Selanjutnya itu kemunculan genre baru. Yang menjadi ciri khasnya adalah sastra pasca reformasi melihat banyak penulis yang bereksperimen dengan genre baru, seperti sastra pop, novel detektif, dan fiksi ilmiah. Sastra pop khususnya berkembang pesat dengan tema-tema ringan yang sering mengangkat kisah cinta, persahabatan, dan kehidupan sehari-hari. Contoh karyanya itu ada Ayat-ayat Cinta tahun 2004, karya Habibur Rahman Shirazi. Itu menggabungkan kisah cinta dengan nilai-nilai agama Islam, menciptakan genre sastra Islami yang menjadi tren di kalangan pembaca. Lalu dampaknya terhadap perkembangan sastra Indonesia itu sastra pasca reformasi itu membawa dampak yang signifikan pada perkembangan sastra Indonesia. Pembebasan tema dan gaya berekspresi menjadikan karya sastra lebih beragam, menginspirasi banyak penulis muda dan berani mengeksplorasi tema yang luas dan mendalam. Sastra tidak lagi hanya untuk kalangan terbatas, tetapi merangkul semua lapisan masyarakat yang membuat apresiasi sastra semakin luas. Karya-karya ini juga berperan penting dalam membuka diskusi publik tentang isu-isu sosial yang kompleks, yang dulunya sulit dibicarakan sekarang lebih terbuka. Selain itu, keberagaman gaya bahasa, munculnya genre baru dan tema yang lebih dekat dengan pembaca Indonesia membuat sastra lebih inklusif dan dinamis. Secara keseluruhan, era pasca reformasi itu menciptakan ekosistem sastra yang lebih berwarna dan berkembang sesuai dengan dinamika sosial di Indonesia.
Baik, sekian yang dapat saya jelaskan tentang kesusastraan Indonesia era pasca reformasi. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.